Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku, siswa-siswi SMK Salam khususnya kelas 10. Selamat berjumpa kembali. Kini kita di pembelajaran daring ini, khususnya untuk mata pelajaran seni budaya, kita melanjutkan mata pelajaran yang kemarin, yaitu tentang jenis, unsur, dan fungsi seni budaya Nusantara. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin, yaitu kalau minggu kemarin kita tentang seni tari, sekarang kita akan membahas tentang seni rupa, yaitu kita akan mempelajari tentang jenis seni rupa, unsur seni rupa, dan fungsi seni rupa. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang jenis seni rupa. Jenis seni rupa itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, kalau kita melihat seni rupa dari bentuknya, berdasarkan bentuknya, seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, contohnya lukisan. Sedangkan kalau seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang bisa dilihat dari berbagai macam arah atau mempunyai volume, contohnya yaitu seperti patung, meja, kursi, dan lain-lainnya. Itu yang tadi, yang pertama kita bahas tentang seni rupa berdasarkan bentuknya. Sekarang kita berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan fungsinya atau manfaatnya, seni rupa itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni murni dan yang kedua adalah seni terapang. Apa itu seni murni? Apa itu seni terapang? Kalau kita bicara seni murni adalah seni rupa yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Jadi seni rupa murni adalah seni rupa yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Contohnya seperti hiasan, lukisan, ataupun yang lainnya yang hanya bisa dipandang atau dilihat dari keindahannya saja, tidak punya fungsi lain. Sedangkan yang kedua, sedangkan yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan sama saja kalau kita bicara yaitu kerajinan tangan, seni rupa kerajinan tangan. Misalnya seperti kursi, itu kan punya manfaat, meja juga punya manfaat atau punya fungsi lain. Jadi seni rupa terapan itu adalah seni rupa yang mempunyai nilai, selain keindahan, dia juga mempunyai nilai pakai. Contohnya tadi kursi, meja, rumah, baju, sepatu, dan lain-lain. Itulah jenis-jenis seni rupa. Oke, anak-anakku semuanya. Untuk yang berikutnya, setelah kita pembahasan tadi dari seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, dan juga seni rupa murni dan seni rupa terapan atau dari jenis seni rupa, sekarang kita akan menuju kepada unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, unsur yang terkecil daripada seni rupa itu adalah titik. Unsur terkecil daripada seni rupa itu adalah titik. Nah, titik itu adalah unsur terkecil daripada seni rupa. Yang kedua adalah garis. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang dijadikan kumpulan titik-titik yang sangat banyak yang dijadikan menjadi satu dan sangat padat. Garis titiknya sangat padat. Kalau kita kumpulkan menjadi satu, maka itu akan membentuk sebuah garis. Jadi garis itu adalah kumpulan daripada titik-titik. Yang ketiga adalah bidang. Bidang itu adalah garis-garis yang terhubung menjadi satu, itu bisa membuat seperti menjadi bidang. Contohnya persegi panjang, atau juga persegi, atau segitiga, atau lingkaran, ya, lingkaran bukan bola, lingkaran itu adalah termasuk daripada bidang daripada pembentuk seni rupa, unsur ketiga.
Yang keempat, unsur yang keempat adalah bentuk. Nah, kalau kita tadi belajar bidang, sekarang bentuk. Bentuk itu adalah kumpulan dari bidang-bidang yang dijadikan menjadi satu. Kumpul sekali lagi, bentuk adalah kumpulan bidang-bidang yang dijadikan menjadi satu. Kalau bidang itu hanya dapat dilihat satu arah atau hanya mempunyai luas saja. Kalau bentuk itu dia mempunyai volume atau isi, ada ruangan di dalamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bentuk. Kemudian yang kelima ada warna. Kalau warna itu adalah pintasan daripada cahaya atau pantulan dari cahaya yang dipantulkan sehingga membentuk warna-warna tertentu. Misalnya contohnya warna pelangi. Kalau kita melihat warna pelangi, pelangi itu asal usulnya adalah dari percikan uap air yang dipantulkan oleh cahaya matahari sehingga membentuk 7 warna pelangi. Nah, jadi yang dimaksud dengan warna itu adalah pantulan atau pintasan cahaya yang dipantulkan kembali oleh sesuatu, maka akan membentuk warna. Warna di sini ada beberapa hal. Kalau kita bicara warna, itu ada namanya warna pokok, warna sekunder, dan warna tersier. Sekali lagi, ada warna pokok, warna sekunder, dan warna tersier. Kalau warna pokok itu ada 3, yaitu CMY ya, cyan, magenta, dan yellow. Kalau cyan itu biru, magenta itu merah, yellow itu adalah kuning. Jadi ada 3, itu warna pokok. Nah, warna pokok itu kalau digabungkan warna pokok, kemudian warna pokok digabungkan dengan warna pokok yang lainnya, itu akan membentuk warna sekunder. Contohnya, misalnya biru dengan merah itu akan menghasilkan warna ungu. Kemudian biru dengan kuning itu akan menghasilkan warna hijau. Sedangkan merah dengan kuning itu akan menghasilkan warna orange atau warna jingga. Itulah warna sekunder. Kemudian yang ketiganya adalah warna tersier. Warna tersier itu adalah warna gabungan daripada warna sekunder atau warna tersier, warna primer atau warna pokok. Jadi gabungan antara warna sekunder dengan sekunder atau warna sekunder dengan warna primer atau warna pokok digabungkan menjadi satu, itu disebutnya dengan warna tersier. Itu warna. Kemudian unsur berikutnya daripada seni rupa yaitu adalah ruang. Ruangan itu adalah yang dimaksud dengan ruangan volume, isi ya, atau kedalaman. Kalau misalnya lukisan itu memang dia tidak punya ruang, tapi kalau kita dilihat dari jauh itu seperti ada ruang yang terbentuk. Nah, itu yang dimaksud dengan kedalaman. Kemudian ada gelap terang. Gelap terang itu contohnya misalnya ada cahaya yang gelap, ada cahaya yang terang, itu unsur seni rupa. Kemudian ada tekstur ya. Tekstur itu, kalau tekstur itu bisa dirasakannya yaitu dari rabaan saja. Diraba, dia itu kasar, halus. Nah, itu yang dimaksud dengan tekstur ya. Jadi itulah yang membentuk unsur-unsur seni rupa. Nah, setelah kelanjutan daripada seni rupa, unsur-unsur seni rupa, Bapak akan sekarang membahas tentang fungsi seni rupa. Seperti yang tadi dibahas dari awal, bahwa seni rupa itu ada yang jenisnya ada yang mempunyai fungsi gitu ya. Yang pertama adalah murni, yang kedua adalah terapan. Nah, kalau kita bicara fungsi daripada seni rupa, yang pertama yaitu adalah sebagai media pembelajaran. Artinya dia itu bisa dikembangkan ya, dikembangkan menjadi bermacam-macam. Seni rupa itu adalah kesenian yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan, bisa diraba. Nah, artinya dia yang punya bentuk, maka dia banyak fungsinya. Fungsinya macam-macam. Yang pertama tadi fungsi pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi ekspresi atau fungsi keindahan. Fungsi keindahan ini menunjukkan bahwa si karya seni rupa itu dapat menarik perhatian daripada penikmatnya sendiri. Nah, itu adalah fungsi seni rupa yang kedua, yaitu fungsi keindahan. Yang ketiga yaitu fungsi terapan. Artinya fungsi terapan di sini dia mempunyai nilai pakai. Dia dapat digunakan menjadi apa saja gitu. Tergantung fungsinya masing-masing. Artinya dimanfaatkan oleh manusia itu dia digunakan untuk apa? Seperti misalnya botol. Botol itu digunakan fungsinya misalnya untuk
menuangkan air. Jadi dia punya manfaat gitu untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan fungsi pakai. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi komersil. Fungsi komersil itu bisa digunakan untuk mata pencaharian, artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Jadi dari membuat karya seni rupa itu kita bisa jual karya seni rupanya, dan itu bisa menghasilkan uang. Nah, hal-hal itulah yang dapat kita lakukan dalam membuat karya seni rupa. Jadi dia bisa menghasilkan uang. Itu yang dimaksud dengan fungsi komersil. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kali ini tentang seni rupa. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian tetap belajar selalu dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selamat belajar, selamat belajar, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.